Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah biyadi walatil akhiratin. Keterbatasan kadang menjadi suatu peluang untuk kita untuk bisa lebih maju lagi. Tapi keterbatasan kadang menghambat kita kalau kita tidak tahu mensikapinya. Jika Anda berpikir bahwa saya melakukan bisnis itu dengan kesempurnaan atau kelebihan, tidak. Hampir 90% usaha saya dengan keterbatasan. Dan di situ bagi saya keterbatasan apapun, baik modal, skill atau apapun, itu menjadi peluang bagi saya untuk belajar lebih kuat lagi. Kalau di hukum bisnis, Anda bisa terapkan seperti ini penerapannya. Kalau Anda membesarkan modal, jadi uang yang besar, itu sebenarnya investor gitu. Jadi usaha Anda akan kecil gitu. Jadi kalau 90% modalnya, 10% pasti usahanya gitu. Kalau saya, karena saya wirausaha, saya balik gitu loh. Kemungkinan besar modal cuma 10% atau 20%. Usahanya 90%, itu yang jadi ini ukurannya. Jadi ketika Anda besarkan modalnya, memang Anda asik gitu loh bekerja, langsung bisa cepat langsung jalan gitu. Tapi intinya ketika dapat ujian, tantangan di depan, pasti Anda langsung jeblak gitu. Kenapa? Karena mental ketidaktahanan Anda lebih tinggi karena usaha Anda kecil, hanya 20% di situ. Tapi kalau kita balik, ketika modal kita hanya 20%, usaha kita 80%, usahanya 20%, Anda akan berjibaku habis-habisan. Dan saya pernah gagal ketika saya lakukan contoh ya, saya investasi gagal itu ketika saya berikan modal berlebih. Contoh saya usaha di Lombok segala macam-macam, saya buat perusahaan, itu malah gak jalan gitu. Karena apa? Ketika besar, saya ikutin kemauan direktur saya untuk melakukan tambahan investasi, itu saya lakukan gitu, dengan sempurna. Tapi mereka tetap tidak puas gitu. Merasa kurang terus gitu. Akhirnya apa? Jeblak. Termasuk investasi saya yang lainnya. Jadi ketika saya malah gagal ketika sebagai investor, bukan sebagai wirausaha gitu. Jadi investor tuh nanam uang. Saya gagal di situ. Tapi dengan sebagai wirausaha itu saya tetap bisa jalan. Termasuk Uber Pay yang saya dirikan dengan keterbatasan dengan keterbatasan. Anggaplah dari modal saya hanya menggunakan 10%, 90%-nya pakai usaha saya gitu. Pakai usaha gitu. Banyak keterbatasan yang saya alami, tapi itu menjadi tantangan bagi saya. Makanya saya juga sekarang rubah mindsetnya. Tadinya saya players menjadi fasilitator. Jadi saya memfasilitasi orang-orang untuk bisa lebih. Kenapa begitu? Karena saya alhamdulillah kalau saya udah cukup sekarang ini. Intinya gini, ketika kita sudah merasa cukup ya, apapun udah nggak jadi masalah gitu. Yang kita lakukan adalah niatnya ibadah gitu. Dan saya coba murnikan niat saya bahwa apa yang saya lakukan adalah ibadah gitu. Jadi ketika kita melakukan sebagai ibadah, usaha apapun yang kendala apapun yang kita hadapi itu menjadi biasa aja gitu. Mau sukses mau enggak itu bukan urusan kita. Saya udah pasrahnya sampai ke sana. Saya buatin mindset saya sepasrah itu. Jadi kepasrahan saya buatin sepasrah mungkin bahwa apa yang saya lakukan itu bukan untuk diri saya tapi untuk masyarakat. Jadi insya Allah kalau dia berhasil itu syukur, kalau enggak pasti ada yang terusin yang lainnya yang bisa. Yang penting saya sudah buat warna gitu. Jadi bagi Anda yang biasa dengan keterbatasan nggak masalah gitu. Termasuk saya sekarang keterbatasan. Kita ini masih tangan kedua atau tangan ketiga, harganya masih tinggal masalah gitu. Nanti kedepannya kalau kita volumenya udah besar, rasa sudah besar, baru kita bisa invest, tambahin, dan itu bisa jalan gitu. Dan berarti apa? Bisa menurunkan tingkatnya gitu. Saya dulu usaha dagang saya udah hampir 25 tahun. Saya belajar dari para pengusaha CMS ya. Saya mulai dari reseller suatu produk gitu. Jadi jangan kalau kita berpikir kan lebih enak lah jadi distributor. Distributor kan syaratnya berat gitu. Untuk produk-produk kayak kitchen itu minimal Anda punya modal 500 sampai 1 miliar gitu, untuk stok dan lain-lain. Pasti disyaratkan kamu mau stok berapa gitu. Iya, dulu saya di Schneider di elektrikal juga gitu, kita stok dulu. Kalau nggak kuat stok ya nggak bisa gitu. Namanya distributor harus stok gitu. Nggak kuat saya. Akhirnya saya mulai dengan apa dulu? Dengan reseller dulu. Jadi nggak apa-apa. Meskipun yang harga ini saya lebih tinggi, nggak masalah gitu. Harga beli saya. Yang penting saya jalan dulu gitu. Karena keberkahan itu kalau saya sekarang kalau bisnis sekarang bagi saya, kadang kita kan mikir semakin beli kita semakin murah semakin bagus gitu. Saya enggak sekarang ini. Yang penting berkahnya, barokahnya. Jadi intinya seperti itu. Dan sekarang pun saya berusaha untuk terbuka itu. Jadi keuntungannya saya ambil berapa, jadi saya jual modal. Anggaplah saya pulsa, anggaplah 5.000 itu. Saya ambil pulsa 5.000, saya dapat keuntungan Rp600. Saya bagi. Sepertiga 200 bagi agen premium, 400 bagi ini. Saya sebutin untungnya. Kalau Anda merasa saya kelebihan, ya berapa yang mau Anda kasih untungnya? Nggak apa-apa, biarin aja. Toh mau besar mau enggak itu bukan urusan saya, itu Allah yang ngurusin.
Nanti ke depan saya akan bagi berdua gitu. Jadi anggaplah untuk 500 rupiah per transaksi, saya bagi mungkin bukan sepertiga 2/3 atau 600, bukan sepertiga 2/3 lagi, tapi 50-50 atau 60-40, 40-60 atau 50-50 sekalian gitu. Jadi 300-nya Anda, 300-nya saya. Masih kurang lagi, boleh lagi, nggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Volume kita besarkan, kualitas kita naikkan gitu. Jadi untuk sementara saya kejar volume dulu, besar dulu, sehingga kita bisa bergain untuk transaksinya gitu. Kalau kita volume udah bagus, transaksinya udah bagus, baru kita naikin transaksinya. Kalau volume jumlah membernya udah bagus, baru transaksi kita mainkan gitu. Quality-nya kita mainkan. Kedua, kita beli dari sumber yang naik. Seperti itu juga saya. Ketika saya resellernya udah bagus, saya baru ngajuin jadi distributor gitu. Sehingga pas saya stok saya mampu gitu. Tapi kalau tiba-tiba saya stok, mungkin secara stokis, secara uang saya mampu investasi 500 juta gitu. Tapi kalau jualan saya belum cukup, sebulan ngabiskan cuma 50-100 juta percuma gitu. Stoknya 400 masih nganggur kok. Jadi intinya gitu, malah kita balik gitu. Kalau bisa dalam sebulan kita omsetnya 500, sehingga stok itu tidak numpuk terlalu banyak gitu. 100% sold out gitu, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Ternyata alhamdulillah lama-lama jadi besar gitu. Jadi ketika transaksi saya udah besar, saya baru, meskipun saya punya uang untuk jadi distributor, saya tahan dulu gitu. Kenapa? Saya belum kuat stok gitu, karena ada limitasinya di situ. Ada basic yang harus saya invest gitu. Anggaplah stok minimal 500 juta gitu. Jadi saya kan nggak mampu, 500 juta saya mampu, tapi saya nggak mampu secara transaksi, ya percuma gitu. Akhirnya nanti apa? Cost of fund saya jadi tinggi gitu. Biaya tinggi. Karena apa? Kalau barang disimpan lama kan itu biaya juga gitu. Jadi biaya penyimpanan, biaya modal, segala macam-macam. Akhirnya apa? Percuma gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini kalau Anda nggak ngerti, mohon maaf, saya jelasinnya yang seperti ini gitu. Mudah-mudahan sesi berikutnya saya akan kasih tahu lagi. Mudah-mudahan lama-lama Anda ngerti. Jadi kalau bisnis itu keterbatasan itu bagi saya, namanya kita wirausaha, adalah berusaha, adalah apa? Adalah yang nggak masalah, itu menjadikan kita lebih bagus. Jadi kalau kita modalnya kecil, keterbatasan besar nggak masalah. Jadi SKDA dan Uber ini itu menjaring Anda yang punya banyak keterbatasan. Ayo kita gabung semua. Gabung di Uber Pay, di Uber Pay simple, Anda bisa jadi agen premium. Jadi Anda bisa mendapat bagi hasil, bukan multi level ya. Ini hanya bagian keuntungan saya bagi ke Anda. Jadi Rp200 per transaksi dari online-nya Anda. Jadi seperti itu. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.